Halo semua, salam sejahtera bagi kita. Di sini kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi dengan judul Kerjasama Ekonomi Internasional Persekutuan. Video pembelajaran ini kami buat untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah Ekonomi Internasional yang diampu oleh Ibu dosen Dr. Khairani Alawiyah Matondang MSI. Kami dari kelompok 5 beranggotakan Vera Daniatina Baban dengan NIM 72131411019, Putri Titin Syanturi dengan NIM 72131411027, dan Samuel Dasyat Obrey Lumban Tobing dengan NIM 72131411016. Seperti yang kita ketahui bahwasannya seluruh negara yang ada di dunia ini tidak dapat berdiri sendiri. Oleh sebab itu, perlu adanya kerjasama dengan negara lain karena adanya saling membutuhkan dan ketergantungan sesuai dengan kebutuhan yang ada di tiap-tiap negara. Kerjasama dalam bidang ekonomi dapat dijalin oleh suatu negara dengan satu atau beberapa negara lainnya. Tujuannya agar meningkatkan kesejahteraan negara bersama. Nah, hubungan kerjasama internasional dapat mempercepat proses perkembangan ekonomi. Hal ini sangat dirasakan pentingnya bagi negara-negara yang sedang berkembang, contohnya seperti negara kita yaitu Indonesia. Nah, kerjasama internasional terjadi karena negara tidak dapat hidup sendiri, melainkan memerlukan bantuan atau kerjasama dengan negara lain. Bentuk kerjasama dapat berupa kerjasama di bidang politik, ekonomi, sosial, pendidikan, pertahanan, keamanan, dan masih banyak lagi. Dalam perkembangan akhir-akhir ini, kerjasama yang dilakukan cenderung ditujukan untuk peningkatan perdagangan internasional. Kerjasama perdagangan tersebut diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan negara yang terlibat dalam perjanjian perdagangan, yaitu dengan mengandalkan komoditas yang memiliki keunggulan komparatif maupun keunggulan kompetitif. Di sini kita akan belajar dulu yang pertama mengenai pengertian kerjasama ekonomi internasional. Nah, apa itu kerjasama ekonomi internasional? Kerjasama ekonomi internasional adalah kerjasama yang menunjukkan hubungan antar negara dalam bidang ekonomi dengan dasar kepentingan tertentu untuk dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi, dapat memberikan pertumbuhan ekonomi, dan juga peningkatan struktur kegiatan ekonomi secara nasional. Kerjasama tersebut berada di bawah pembinaan dan pengawasan salah satu badan atau organisasi perserikatan bangsa-bangsa, yaitu Dewan Ekonomi dan Sosial atau biasa disingkat dengan ECOSOC, yang artinya Economic and Social Council. Karena ECOSOC merupakan badan PBB yang mengordinasikan pekerjaan-pekerjaan di bidang ekonomi dan sosial. Badan ini berada di bawah pengawasan Majelis Umum General Assembly yang bertugas memberikan rekomendasi dalam menangani masalah pembangunan, perdagangan, kependudukan, industri, konservasi, energi, pengetahuan, teknologi, dan juga lain sebagainya. Selanjutnya ada bentuk kerjasama ekonomi internasional. Berdasarkan bentuknya, kerjasama ekonomi internasional terbagi dalam 5 macam, yaitu yang pertama, kerjasama ekonomi bilateral, yang merupakan kerjasama ekonomi yang melibatkan dua negara dan bersifat saling membantu. Contohnya, kerjasama ekonomi antara Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan China. Yang kedua, ada kerjasama ekonomi regional, yang merupakan kerjasama ekonomi di antara beberapa negara yang berada di kawasan tertentu. Contohnya, kerjasama ekonomi antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara atau ASEAN, antara negara-negara di kawasan Eropa atau MEA, antara negara-negara di kawasan Asia Pasifik atau APEC. Yang ketiga, kerjasama ekonomi multilateral, yang merupakan bentuk kerjasama ekonomi antara beberapa negara, di mana yang tergabung dalam kerjasama itu saling membantu di bidang ekonomi, misalnya ASEAN. Yang keempat, kerjasama ekonomi antarregional, yang merupakan kerjasama ekonomi di antara dua kelompok kerjasama ekonomi regional. Contohnya, kerjasama antara MEA dengan ASEAN. Dan yang terakhir yaitu kerjasama internasional, yang merupakan bentuk kerjasama ekonomi yang mencakup banyak negara dan bernaung di bawah satu bendera PBB. Kerjasama ini bertujuan saling membantu di bidang ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan bersama, misalnya IMF, WTO. Selanjutnya ada bidang-bidang kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama, kerjasama di bidang pertahanan, yang melibatkan kerjasama antara negara-negara untuk memperkuat keamanan dan pertahanan mereka secara kolektif. Ini dapat mencakup pertukaran intelijen, latihan militer bersama, peningkatan kemampuan pertahanan, transfer teknologi militer, dan kerjasama dalam pengembangan senjata atau sistem pertahanan baru. Organisasi seperti NATO yaitu salah satu organisasi yang dilakukan sama di bidang pertahanan. Yang kedua, kerjasama di aspek produksi, yang melibatkan kolaborasi antara negara-negara dalam kegiatan produksi dan industri. Ini dapat mencakup investasi langsung asing, pendirian pabrik atau fasilitas produksi bersama, pembagian teknologi dan pengetahuan, serta rantai pasar global. Misalnya negara-negara produsen minyak membantu kerjasama persis dalam wadah organisasi OPEC. Yang ketiga, kerjasama di bidang keuangan, yang melibatkan koordinasi antara negara-negara dalam hal kebijakan moneter, kebijakan fiskal, pengawasan perbankan, dan stabilitas keuangan global. Beberapa bentuk kerjasama keuangan meliputi pembentukan lembaga keuangan internasional seperti Dana Moneter Internasional atau IMF dan Bank Dunia,
serta kerjasama dalam pertukaran mata uang, regulasi pasar keuangan, dan penanganan krisis keuangan. Yang keempat, kerjasama di bidang perburuhan, melibatkan kolaborasi antara negara-negara dalam hal kebijakan ketenagakerjaan, perlindungan pekerja, dan peningkatan standar kerja. Ini melibatkan kerjasama dalam mengembangkan regulasi ketenagakerjaan, menjaga hak-hak pekerja, mempromosikan kesetaraan gender di tempat kerja, dan memerangi pekerjaan anak dan buruh paksa. Organisasi seperti ILO berperan dalam memfasilitasi kerjasama di bidang perburuhan. Dan yang terakhir, kerjasama di aspek perdagangan dan tarif, melibatkan negara-negara dalam negosiasi perjanjian perdagangan, pengurangan hambatan perdagangan, dan pembentukan zona perdagangan bebas. Kerjasama ini dapat mencakup pengurangan tarif, penghapusan hambatan perdagangan tarif, harmonisasi regulasi perdagangan, dan penyelesaian sengketa perdagangan melalui mekanisme seperti Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Baiklah teman-teman sekalian, sekarang kita akan memasuki materi tujuan kerjasama ekonomi internasional. Kita akan bahas yang pertama, yaitu memajukan perdagangan internasional. Setiap negara yang memiliki perekonomian terbuka berupaya memajukan kegiatan perdagangan internasionalnya dengan ikut dalam organisasi perdagangan. Contohnya Indonesia dapat mengetahui peraturan-peraturan atau perdagangan internasional sehingga dapat memperluas kurir ekspor tanpa melanggar regulasi. Yang kedua, mempercepat pembangunan. Nah, menggunakan kerjasama ekonomi, negara-negara berkembang memiliki kesempatan bagi pembangunan perekonomiannya. Yang ketiga, yaitu mengurangi keterbelakangan. Nah, negara-negara miskin pada umumnya bukan memiliki potensi sumber daya yang dapat menjadi modal pembangunan mereka. Sumber daya tersebut seumpama sumber daya alam, modal, dan kualitas sumber daya manusia yang mumpuni. Kekurangan sumber daya tersebut adalah penyebab kondisi keterbelakangan, misalnya keterbelakangan kualitas pendidikan, lingkungan, dan kesehatan manusia. Juga tingkat penguasaan teknologi produksi. Bahkan yang dilakukan sama ekonomi juga dapat menggalang solidaritas dunia internasional agar memberikan perhatian jauh untuk mengurangi angka kemiskinan dunia. Yang terakhir yaitu meningkatkan taraf hidup. Nah, kerjasama ekonomi antar negara dapat mendorong munculnya seluruh usaha atau industri yang mampu menciptakan lapangan aksi dan mengurangi pengangguran hingga dapat memberikan pendapatan atau penghasilan bagi masyarakat. Contohnya melalui aksi sama ekonomi Indonesia-Jepang, penduduk Jepang dapat memenuhi keperluan gas yang diimpor dari Indonesia. Demikian juga masyarakat Indonesia yang mampu menyanggupi kebutuhan akan barang-barang navigation yang diimpor dari Jepang. Materi terakhir yaitu mengenai globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas. Globalisasi adalah paham kebijaksanaan nasional yang memperlakukan seluruh dunia sebagai lingkungan yang pantas untuk pengaruh politik. Globalisasi ekonomi adalah suatu paham nasionalisme yang menganggap seluruh dunia sebagai lingkungan ekonomi. Globalisasi ekonomi memandang dunia sebagai satu kesatuan ketika sisi perdagangan dan investasi bergerak bebas menuju liberalisasi perdagangan dan investasi dunia secara menyeluruh. Pada sistem perdagangan bebas, semua hambatan perdagangan internasional dan investasi dihapuskan. Globalisasi dan perdagangan bebas ini memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya yaitu mendorong pengusaha untuk lebih maju, memperluas penciptaan kesempatan kerja, meningkatkan kegiatan ekonomi melalui investasi langsung, meningkatkan devisa negara melalui peningkatan perdagangan internasional, dan dapat membuka peluang baru berupa tersebarnya pasar yang berskala lebih luas. Sementara dampak negatifnya, persaingan yang tidak seimbang antara negara maju dan negara berkembang. Akibat persaingan yang tidak seimbang, negara maju semakin ketinggalan dan tergantung kepada negara maju. Dan terakhir yaitu masuknya teknologi canggih yang sebetulnya belum dibutuhkan oleh negara berkembang. Kita akan membahas mengenai integrasi ekonomi yang terjadi apabila beberapa negara yang berada dalam suatu wilayah memutuskan untuk menciptakan perdagangan bebas di antara sesama anggota dan menetapkan tarif yang sama terhadap impor barang-barang produksi negara lain yang bukan negara anggota. Nah, berbagai jenis integrasi ekonomi yaitu yang pertama, daerah perdagangan bebas, yaitu terjadi jika sekelompok negara sepakat untuk menghapuskan berbagai hambatan perdagangan seperti tarif dan kuota antar sesama negara anggota. Yang kedua, perserikatan pabean atau custom unions. Nah, perserikatan ini antar sesama negara yang memperlakukan ketentuan perdagangan bebas dan tarif bea masuk seperti kuota yang seragam terhadap impor dari negara-negara bukan anggota. Yang ketiga, pasar bersama atau common market. Dalam integrasi ekonomi ini, sama negara anggota mempunyai kebebasan secara penuh untuk memindahkan faktor produksi, khususnya modal dan tenaga kerja, serta membentuk kawasan perdagangan bebas. Yang terakhir yaitu kesatuan ekonomi. Negara-negara yang membentuk kesatuan ekonomi memiliki kebijakan ekonomi unggul atau serupa termasuk kebijakan moneter, pajak maupun perdagangan. Baiklah,